Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rena Rusadi dari Prodi Perbankan Syariah YIN Surakarta kelas 2C dengan NIM 205231102. Di kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas pertemuan kelima Islam dan Budaya Jawa dengan dosen pengampu Bapak Zainal Anwar. Yang pertama, mungkin sebagian sudah ada yang mengetahui sejarah atau kejadian-kejadian penting dalam perjanjian Giyanti. Namun, bagi yang sebagian lainnya mungkin belum pernah mengerti bagaimana sih sejarahnya atau siapa saja tokoh-tokoh di balik perjanjian Giyanti tersebut. Peran saya di sini juga akan melakukan storytelling atau menceritakan ulang perjanjian Giyanti yang terjadi pada tahun 1755. Penyebab lahirnya karena adanya sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC atau Serikat Dagang dari Belanda. Nama Giyanti itu sendiri diambil dari tempat penandatanganan perjanjian tersebut yang terletak di Desa Janti, lebih tepatnya berada di Dukuh Kerten, Kecamatan Jatiharjo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti dibuat supaya meredam api konflik yang sedang terjadi. Bermula ketika masa perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Ketika kejadian tersebut, Pangeran Mangkubumi membantu Pakubuwono II untuk meredam atau mengurangi konflik tersebut. Konflik tersebut berhasil mereda. Kemudian Pangeran Mangkubumi mendapat hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Hadiah yang diberikan kepada Mangkubumi menimbulkan keirian atau sikap dengki dari salah satu pangeran. Kemudian si pangeran yang iri ini mengadu kepada Gubernur Jenderal bernama Baron van Imhoff. Ia merupakan Gubernur Jenderal VOC di Batavia. Batavia sekarang lebih dikenal dengan nama Jakarta. Lantas ia mengeluarkan keputusan agar tanah yang diberikan Pakubuwono II kepada Mangkubumi tidak jadi dimiliki oleh Pangeran Mangkubumi. Karena keputusan yang dikeluarkan tersebut menimbulkan sebuah perlawanan atau pemberontakan. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC di Jawa Utara bernama Nicholas Harting untuk mengambil tindakan. Ia melakukan demi menjaga kestabilan daerah operasionalnya. Ia kemudian melakukan perundingan kepada Pangeran Mangkubumi. Terciptalah kesepakatan di antara mereka berdua. Karena Pangeran Mangkubumi juga ingin menjadi penguasa di tanah Jawa. Lalu pada tanggal 23 September tahun 1754 terlaksananya nota kesepahaman antara VOC dan Pangeran Mangkubumi. Nota tersebut disampaikan pada Pakubuwono III. Isinya berupa Pangeran Mangkubumi ingin mendapat wilayahnya. Akhirnya, pada 4 November tahun 1754, Pakubuwono III mengabulkan permintaan. Pakubuwono III menyampaikan hal ini kepada Gubernur Jenderal VOC yang bernama Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya perjanjian Giyanti tersebut. Penandatanganan perjanjian Giyanti merupakan cikal bakal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau lebih dikenal dengan nama Palihan Nagari. Dan pada tanggal 13 Februari tahun 1755 juga menjadi awal mula Pangeran Mangkubumi naik tahta di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Perjanjian Giyanti yang tidak merincikan pembagian wilayah menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pasca perjanjian Giyanti,
Raden Mas Said atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi melakukan pemberontakannya. Ia menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Lalu pada Oktober tahun 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Dan pada Februari tahun 1756, ia hampir saja membakar keraton Yogyakarta. VOC akhirnya menandatangani perjanjian Salatiga di tahun 1757. Akibat dari perjanjian tersebut, tanah Jawa yang semula sudah terbagi lagi. Perjanjian tersebut menyepakati bahwa Pangeran Sambernyawa memperoleh sebagian wilayah dari Kasunanan Surakarta, dan wilayah tersebut sekarang dinamakan dengan Kadipaten Mangkunegaran. Keterbelahan Jawa belum sepenuhnya berhenti begitu saja. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta juga mengalami wilayahnya yang terpecah belah. Munculnya wilayah yang bernama Paku Alaman. Tanah Jawa memiliki total 4 wilayah pemerintahan. Yang pertama ada Surakarta, yang kedua ada Mangkunegaran, yang ketiga ada Yogyakarta, dan yang terakhir atau yang keempat ada Paku Alaman. Masing-masing wilayah itu tumbuh dengan modal dan orientasi politik yang berbeda-beda. Ada ciri khas mengenai perbedaan wilayah antara Kasunanan Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Dimulai ketika cara berdialek atau cara mengobrol antara orang Surakarta atau orang Solo dan orang Jogja. Yogyakarta itu mempunyai dialek khas bernama bahasa Bakungan. Dan juga dapat dilihat dari perbedaan cara menari mereka. Jika orang Solo itu lebih kelemah gemulai atau lebih halus, maka orang Jogja itu lebih memperhatikan kegagahannya. Dan sangat terlihat kontras sekali perbedaan pada tutup kepala mereka. Kepala orang Solo dan tutup kepala orang Jogja itu sangat berbeda. Nah, tutup kepala itu disebut dengan nama blangkon. Lalu di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta itu menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun tindak laku yang kurang berkenan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.